Late tonight, my heart is on fire, and I can't help thinking of you. Babe, tonight the suit is getting higher, and I can't help wanting you. My desire keeps growing up, and it's getting out of control. Babe, I can't tell you the truth about Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Rasyid. Saya dari kelas PGSD 2E dari kelompok 4 Teknologi Pendidikan dengan NIM 200.5221. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Google Classroom bagi guru sekolah dasar. Nah, sebelum memasuki ke materi dan juga tutorial, saya tidak sendiri. Di sini saya juga terdapat teman-teman yang nanti akan membantu saya dalam menjelaskan tutorialnya. Yang pertama ada Aditya Nur Rasyid, saya sendiri. Yang kedua ada Triana Nur Aini. Yang ketiga ada Sri Wahyu Nugraini. Yang keempat ada Indah Marcella. Nah, sebelum kita memasuki ke tutorial, di sini saya akan menjelaskan definisi tentang Google Classroom atau deskripsi tentang Google Classroom. Dalam setiap kegiatan pendidikan, belajar merupakan kunci yang sangat penting. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan bangsa. Sejak pandemi COVID-19 dan melumpuhkan hampir semua negara beserta aktivitas sosial dan ekonominya tidak terkecuali di negara kita, yaitu negara Indonesia. Saat ini, negara kita menerapkan peringatan dan pembatasan sosial termasuk pembatasan untuk tempat bekerja dan tempat bersekolah yang disebut juga dengan istilah work from home, WFH, ataupun belajar dari rumah atau yang disingkat dengan BDR. Tentunya bagi guru dan siswa, aturan ini dapat mengganggu proses pembelajaran yang biasanya dilakukan tatap muka di dalam kelas, namun di rumah. Hal ini tidak mengurangi guru untuk terus berkreasi, inovatif, serta aktif dalam mengajar dan mendidik siswa-siswinya. Nah, cara yang paling efektif dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah salah satunya dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan dan mengenalkan kepada kalian apa sih itu Google Classroom. Nah, Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Nah, Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan dalam pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Nah, adapun tujuan utama dari Google Classroom ini yaitu untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Dokumen, Sheets, Slides untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimport dari domain sekolah. Nah, itulah penjelasan saya tentang apa itu Google Classroom. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi dan keunggulan yang bisa didapatkan dari Google Classroom dalam pemanfaatannya sebagai Learning Management System atau LMS antara lain. Yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Proses pembuatan kelas pada Google Classroom sangat cepat dan nyaman jika dibandingkan harus menginstal LMS lokal atau mendaftarkannya ke provider LMS. Guru hanya tinggal mengakses aplikasi Google Classroom dan bisa mulai membagikan tugas-tugasnya dan bahan ajarnya. Yang kedua, hemat dan efisiensi waktu. Peserta kelas atau siswa tidak lagi harus mendownload tugas yang diberikan oleh guru. Guru membuat dan mendistribusikan dokumen untuk peserta didik mereka secara online, serta juga dapat menentukan peringkat, memberikan umpan balik untuk semua tugas, dan melakukan penilaian menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang ketiga, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Salah satu manfaat paling penting dari penggunaan Google Classroom adalah kolaborasi online yang efisien.
guru dapat mengirimkan pemberitahuan kepada peserta didik. Selain itu, peserta didik juga memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekannya dengan mengunggah postingan langsung ke dalam diskusi Google Classroom. Yang keempat, penyimpanan data yang terpusat. Hanya pada satu tempat, yakni Google Classroom, semua pembelajaran dapat berada dalam satu lokasi yang terpusat. Siswa dapat melihat semua tugas-tugas mereka dalam folder tertentu. Guru juga dapat menyimpan bahan e-learning dan kegiatan untuk tahun ajaran secara cloud, dan semua peringkat atau nilai dapat dilihat dalam aplikasi. Selanjutnya yaitu membuat ruang kelas di Google Classroom. Anda dapat membuat kelas untuk memberikan tugas dan memposting pengumuman pada siswa. Jika sekolah memiliki akun Google Workspace for Education, Anda harus menggunakan email tersebut untuk membuat kelas. Namun, siapapun yang berusia di atas 13 tahun dapat membuat kelas menggunakan akun Google pribadi. Berikut adalah langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, ketik classroom.google.com, kemudian cari, sign in terlebih dahulu, kita tunggu. Langkah kedua, di bagian atas halaman, klik tambahkan lalu buat. Namun, jika Anda tidak melihat buat kelas, artinya akun hanya mengizinkan Anda bergabung dengan kelas. Ganti ke akun lain atau hubungi administrator Google Workspace untuk mendapatkan bantuan. Di sini saya akan menggunakan akun pribadi saya. Nah, kemudian di sini kelas, nama kelas, yaitu saya akan membuat kelas 4B IPA. Section artinya bagian, yaitu untuk memasukkan deskripsi singkat, tingkat kelas atau jadwal kelas. Di sini saya akan membuat jadwal kelas, yaitu hari Rabu. Subjek yaitu mata pelajaran. Di sini saya akan membuat mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Room yaitu kelas. Namun di sini saya tidak mengisinya, langsung saja saya buat. Tunggu beberapa saat. Nah, classroom secara otomatis membuat kode kelas yang dapat Anda gunakan untuk mengundang siswa ke kelas. Anda bisa mendapatkan kode kelas di bagian atas forum kelas kapan saja. Ini adalah kode kelasnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita login untuk pertama kali di Google Classroom. Yang pertama, kita ketikkan terlebih dahulu classroom.google.com. Jika sudah, klik enter. Nanti kita akan tampilan seperti ini. Nah, kita akan gunakan email kita. Kita akan menggunakan email saya sebelumnya. Kalau sudah, klik berikutnya. Jika sudah, masukkan kata sandi email kita. Lalu kita masukkan. Jika sudah, klik berikutnya. Lalu kita akan tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kita konfirmasi. Nah, ini kita akan masuk pada ruangan classroom yang sudah kita untuk login pertama kalinya. Jadi karena sebelumnya saya sudah masuk menggunakan email sebelumnya, maka saya sudah masuk di Google Classroom. Nah, jika
Anda menggunakan akun Google Workspace for Education, langsung saja klik saya seorang siswa atau saya seorang pengajar. Tapi karena di sini saya sudah login sebelumnya, jadinya tidak ada. Dan kalau sudah, nanti kita akan klik mulai dan nanti akan menuju ke tampilan Google Classroom seperti ini. Berikut adalah langkah-langkah menambahkan materi ke halaman tugas kelas pada Google Classroom. Yang pertama, klik kelas lalu pilih tugas kelas. Di bagian atas, klik buat lalu pilih materi. Jika Anda tanda seperti ini, klik OK. Masukkan judul dan deskripsi mengenai materi yang akan diberikan serta teknisi pembelajaran. Tambahkan file, lalu pilih file. Klik browser dan pilih file yang akan Setelah muncul seperti ini, klik posting. Kemudian, file materi pun sudah bisa diakses oleh peserta didik atau pengguna. Selanjutnya, kita akan membuat kolom pengumpulan tugas di Google Classroom. Yang pertama, di sini saya sudah berada di akun Google Classroom saya. Kemudian, klik Classwork. Kemudian, di sini kita bisa memilih kolom pengumpulan. Ada assignment, quiz assignment, question, material, and cross post. Di sini saya akan mengklik assignment. Titel yaitu judul. Saya akan membuat judul tugas IPA. Kemudian instruction saya akan buat tugas IPA paling lambat dikumpulkan pukul 11. Nah, setelah itu kita akan mengatur tanggal. Setelah itu klik assignment. Nah, seluruh siswa yang ada di dalam ruang Google Classroom pun akan mengetahui tugas tersebut dan dapat mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang ditentukan. Jika ada yang telat mengumpulkan tugas, Google Classroom akan memberikan informasi keterlambatan waktu hanya untuk Anda, guru, atau dosen, atau pemilik kelas. Google Classroom itu sama digunakan sebagai apa sih? Nah, mari kita Untuk membantu semua orang, Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua online. Kolaborasi online yang efisien. Guru dapat mengirimkan pemberitaan. Selanjutnya yaitu kita akan membuat ruang kelas di Google Classroom. Anda dapat membuat